Oke. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami. Yang pertama di mana kami diminta membuat robot yang mengantarkan paket dari titik start ke goal di sebuah kota yang direpresentasikan sebagai graf. Ada 4 algoritma yang dipakai, yaitu yang pertama BFS. BFS ini menemukan jalur A ke B, ke D, dan ke G dengan total cost 9, tapi jumlah node yang dieksplorasi banyaknya ada 7. DFS dan Greedy menghasilkan jalur A ke E, ke C, ke F, dan ke G dengan cost 10. Jumlah node yang dieksplorasi ada lebih sedikit. Dan terakhir, Star menemukan jalur A ke B, ke D, dan ke G dengan cost 9 dan jumlah node 5. Ini lebih efisien dibanding BFS. Jadi kesimpulan, BFS bisa lebih buruk karena mengeksplorasi semua node tanpa panduan. Sedangkan Greedy kadang terlihat pintar karena mengikuti heuristik, tapi juga bisa salah karena tidak mempertimbangkan cost total. Dan start paling efisien karena mempertimbangkan jarak dari start ke perkiraan goal. Begitu Baik, kira-kira kesimpulannya. baik, saya akan melanjutkan pada praktikum kedua terjebak di puncak palsu. Di praktikum kedua ini kita menguji hill climbing dan simulate annealing menggunakan fungsi f x sama dengan min x kuadrat tambah 6x tambah 5. Kita mencoba dari tiga titik awal. Dari hasil dan analisis, hill climbing dari semua titik awal selalu menemukan puncak global di X sama dengan 3 dengan nilai fx sama dengan 14. Jadi di kasus ini algoritma selalu tepat. Simulate and annealing. Simulate annealing mendekati nilai optimum tapi kadang tidak persis X sama dengan 3 karena probabilitas yang memungkinkan langkah lebih buruk di awal. Grafik menunjukkan parabola terbuka ke bawah dengan titik maksimum di X sama dengan 3. Kesimpulan, hill climbing cepat, tapi secara teori bisa berhenti di lokal optimum kalau ada lebih dari satu puncak. Simulate annealing lebih fleksibel karena bisa turun dulu baru naik, sehingga lebih aman dari jebakan lokal optimum. Kita masuk ke praktikum yang ketiga, AI vs AI, siapa yang lebih cerdas? Di praktikum ketiga, kita bermain permainan sederhana, Max vs Min. Pemain hanya boleh mengambil angka dari ujung kiri atau kanan dari array 3, 9, 1, 2. Tujuannya memaksimalkan skor sendiri. Kita implementasikan minimax dan alpha beta pruning. Hasil dan analisis, langkah optimal pertama untuk max adalah ambil kanan, angka 2, menghasilkan skor maksimum 11. Minimaxnya mengevaluasi 61 node, sedangkan alpha beta hanya 23 node. Alpha beta hanya Alpha beta tidak mengubah hasil akhir, tapi mempercepat proses karena memangkas cabang yang tidak relevan. Simulasi AI vs AI menunjukkan Max menang 11 vs 4. Langkah-langkahnya jelas mengikuti strategi optimal. Kesimpulan Kesimpulannya, Minimax menentukan strategi optimal. Alpha beta sama efektif, tetapi lebih efisien. Strategi Max dan Min optimal karena mengikuti logika Minimax. Kesimpulan umum. Dari ketiga praktikum, Astar dan algoritma berbasis heuristik lebih efisien dalam pencarian jalur. Hill climbing cepat, tapi bisa terjebak. Simulated annealing lebih fleksibel. Alpha beta membuat algoritma adversarial lebih cepat tanpa mengubah hasil. Secara keseluruhan, setiap algoritma punya kelebihan masing-masing sesuai jenis masalahnya. Untuk penutup dari presentasi kami,
Sekian dari kami, terima kasih sudah menyimak. Semoga jelas dan bisa dipahami bagaimana masing-masing algoritma bekerja dan kenapa hasilnya seperti itu. Terima kasih.